Ya, malam. Silakan saudaraku. Tidak bisa buka kamera, Kak. Oh ya, silakan. Langsung bertanya aja. Makasih Kakak Beatrix yang cantik. Boleh bertanya, Kak? Silakan saudaraku. Apa betul, Kak, yang ini yang menciptakan apa namanya itu alam semesta ini Tuhan, Kak? Ya, Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan alam semesta. Dalilnya Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14. Tapi kan waktu itu alam semesta sudah diciptakan, tapi Tuhan Yesus sudah ada di bumi, Kak. Tuhan Yesus itu sudah ada sejak sebelum dunia ini ada, sudah ada, seperti yang tertulis di Mika 5 ayat 2. Ya, ini saya baca dulu ya, Mika 5 ayat 2 saudaraku ya. Tuhan Yesus itu sudah ada ya, sejak sebelum dunia ini ada. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, Yohanes 17 ayat 5, Tuhan berfirman, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya sudah ada. Artinya Tuhan itu sudah ada sejak dalam kekekalan, karena dialah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, gitu saudaraku ya. Saya rasa sangat cukup jelas sekali. Bentar, Kak. Apa lagi? Enak betul itu Tuhan Yesus. Bah, ya enak lah. Wah, haleluya. Jadi masukmu Tuhan Yesus jadi sulit-sulit gitu, susah payah gitu. Aduh, macam mana ya kamu, bro? lucu. Ini gimana sih? Mana ada Tuhan yang nggak enak? Tuhan Yesus Kristus itu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Kebahagiaan, Maha Damai Sejahtera, dan segalanya. Alam semesta sudah diciptakan, tapi dia baru nimbul. Siapa bilang tadi baru nimbul? Saya sudah kasih dalilnya loh. Mika 5 ayat 2. Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada ya. Loh, dia datang ke dunia menjadi manusia berkenosis itu di abad pertama. Bukan berarti ketika dia datang berkenosis itulah awalnya. Enggak, saudaraku ya. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada, gitu loh. Ya nggak usah cemburu, nggak usah jadi panik kamu. Saya kasih data, kamu panik, berguling-guling kamu. Ya udahlah ya. Tuhan Kristus Allah yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Adia Cal dan Manis. Nah, akhirnya tuh menghujat jadinya kan. Nah, udah kita tahu itu bahwa dia adalah pengikut Bapak segala dusta mungkin ya, makanya ketika dikasih data malah bilangnya BODOH. Cuman ya kamu, bro, bertobatlah, nggak boleh begitu. Tadi saya kasih gambar itu ada babi jalan itu kan, seekor babi jalan terbelalak si dama matanya, itu menunjukkan pikirannya dia kotor, ya kan? Kalau orang yang pikirannya kotor, dia seekor babi jalan, ya hanya seekor babi berjalan. Tapi karena dia pikirannya kotor, ya langsung kaget begitu dia tadi kan. Dikasih data kok malah ngumpat. Aduh, bertobatlah saudaraku ya. Ya, selamat malam Ayu. Bisa buka kamera Ayu? Nggak bisa, Kak. Malam, Kak. Ya, malam juga. Nggak mau bertanya. Apa? Yesus itu nabi, bukan? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia ya. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 6, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Tuhan berfirman, Dialah yang awal dan akhir, yang Maha Kuasa, tidak ada Allah selain Dia. Ya, kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kamu jangan compare ke situ, karena Tuhan itu tidak perlu di-compare dengan siapapun, karena tidak ada yang setara dengan Dia, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Iya, maksudnya kalau di Islam tuh Allah Subhanahu wa taala yang pencipta langit dan bumi dan seisinya. Ya, kamu Islam ya? Iya, Kak. Ya, mohon maaf dengan segala hormat saudari, sebelum agama muncul di abad ke-6 kan Alkitab sudah terlebih dahulu ada menuliskan bahwa Tuhan Kristus lah pencipta segala sesuatu. Yesus itu yang patung itu ya, Mbak Kak. Tuhan Yesus tidak ada di patung. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pemilik kerajaan surga, Allah yang Maha hadir. Loh, kok jadi ke patung ini? Gimana sih? Kami mohon maaf, ayo benar dulu.
Ayo, orang Kristen kamu tahu nggak penerima hadiah Nobel terbanyak itu orang Kristen, pencipta teknologi itu orang Kristen. Masa kami mau menyembah patung? Kamu ini ada aja si Ayu ini, yang mikir yang cerdas dong, Mbak Ayu. Yang disalib Kak, itu maksudnya Nabi bukan. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia yang memberikan pengampunan di atas kayu salib. Terbukti dia Tuhan yang Maha Pengampun. Karena sudah ada buktinya ketika dia memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia membangkitkan juga manusia-manusia yang telah mati zaman dahulu, sehingga mereka sekarang ada di kota kudus, yaitu surga. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan Allah yang Maha Kuasa gitu. Ya, saya rasa udah cukup dulu ya. Pertanyaanmu satu, mohon maaf saudaraku. Melebar kemana-mana soalnya. Yesus itu Allah sendiri, masih ditanya lagi itu lagi framing itu. Iya, akhirnya nggak mampu membantah data dan juga bukti Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya bilang Yesus itu patung. Gimana sih kamu ini? Bertobatlah ya. Ya gimana nih AR kalau dinaikin masih apakah masih bagus ini jaringanmu? Oke, silakan AR. Halo, salam. Ya, shalom. Nah ini gini Kak, karena saya kan berangkat dari Islam. Nah ini saya juga lagi proses belajar tentang Kristen. Saya mau tanya tentang konsep kematian di Kristen itu bagaimana? Ya, ada yang mau jawab konsep kematian? Kematian siapa nih? Saya kan baca di Alkitab sama ada penjelasan juga. Kita kan nanti kalau sudah mati kan akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru dengan wujud yang berbeda. Oke, kita jawab ya. Oke. Waktu Yesus disalib, di sebelah kiri penjahat bilang, jangan lupa sama aku ya. Dia bilang, kira-kira orang itu percaya sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, sejak hari ini, engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, dia ada di Firdaus. Ya, kalau langit baru, bumi baru tuh lain lagi nanti ceritanya tuh. Itu panjang nanti ceritanya tuh. Ya, bagaimana nanti bumi itu dihabisin dulu segala macam, ada langit baru, bumi baru, ada zaman 1000 tahun segala macam. Yang pasti orang Kristen itu kalau meninggal, orang benar percaya loh ya, bukan Kristen KTP. Yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memberi diri dibaptis dan bertobat sungguh-sungguh, ya, mengikut dia sungguh-sungguh. Kalau dia meninggal dunia, dia langsung masuk naik ke Firdaus. Paham ya? Beda dengan orang yang di luar percaya Tuhan Yesus. Kalau orang di luar percaya Tuhan Yesus, dia nggak sungguh, atau orang Kristen cuma Kristen KTP doang, dia masuknya ke alam barzah, alam maut. Ya, menunggu apa? Menunggu penghakiman. Ya, tapi kalau orang Kristen percaya sungguh-sungguh, udah menjadi jaminan hidup yang kekal. Ya, gitu ya. Oke, ada satu lagi nih. Di saat kita nanti sudah mati gitu ya, sudah di alam Firdaus, sudah hidup kekal di sana. Apakah kita nanti di sana mengenal dulu ini istri saya di dunia, ini anak saya di dunia, apakah kita saling mengenal di situ atau tidak? Oke, gini, orang Saduki pernah nanya, nanti kalau ada orang nih menikah, istrinya meninggal, kawin sama adiknya, kawin lagi sampai 7 kali, nanti di sana di surga siapa yang jadi istrinya? Nah, Yesus bilang, kamu sesat, di surga itu tidak kawin mengawinkan, di surga itu hidup seperti malaikat, kata firman Tuhan gitu. Ya. Jelas? Ya, saya tahu di situ. Cuman maksudnya. Tapi kenal lah. Kenal gitu ya. Iya. Memori kita kan nggak hilang. Kalau memori kita hilang, artinya amnesia dong. Jadi kayak lupa ingatan gitu. Bahkan di sana itu bukan hanya dikenal. Nanti di sana itu Alkitab katakan tuh pekerjaan kita di dunia ini, segala kebaikan kita, pelayan kita tuh dapat penghargaan di sana. Iya. Maka firman Tuhan, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi hangat dan panas merusaknya. Tapi kubur hartamu di sorga. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mengumpulkan harta di sorga, dengar baik-baik ya, kita tuh sedang mengumpulkan harta di sorga, supaya apa? Kehidupan kita nanti beda di sana. Gitu ya. Iya, jadi mahkotanya Rasul Paulus dengan kita itu beda ya. Nah, makanya taat dan setialah kepada Tuhan selama kamu hidup. Jadi apa yang kita perbuat selama kita di bumi ini, kita akan ingat gitu loh. Dan juga kita akan pertanggungjawabkan. Jadi kalau kamu itu tidak taat dan setia, kalau kamu dapat nanti hukuman di hari kiamat, ya kamu, ya disitulah kamu ingat ya ternyata betul Yesus itu Tuhan dan Allah yang sejati gitu. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu ya sabar terhadap umat manusia ya, sebab ada firman Tuhan di 2 Petrus 3:9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan atau menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang bertobat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu panjang sabar. Karena apa? Cinta kasihnya itu lebih besar dibanding dengan dosa-dosa kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Makanya Tuhan itu sungguh sabar sekali terhadap manusia yang menghujat dia. Tuhan harus menghendaki pertobatannya. Sebab Amin. apa? Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Jadi Tuhan harus memberikan kita waktu untuk bertobat. Nah, selagi masih ada waktu, bertobatlah sungguh-sungguh. Karena apa, saudaraku? Nanti kalau udah datang hari penghakiman itu, nggak ada lagi waktunya menyesal. Pintu udah tertutup, yaitu di Matius 24. Matius 25 ya, pintu sudah tertutup apabila Tuhan sudah datang ya. Pada akhir situ kamu mau bertobat, udah tertutup. Makanya mulai dari sekarang, pada hari engkau mendengarkan suara Tuhan Yesus ya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Karena apa? Penghakiman itu nanti mengerikan sekali, di mana dicampakkan ke dalam lautan api, 2 Wahyu 20 ya. Disitulah terdapat kertak gigi. Nah, tetap taat dan setialah kepada Tuhan Yesus ya, saudaraku. Maka tadi kami kena ngomong tuh, tidak, karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, itulah kenapa banyak orang menghujat Yesus. Yesus begini, pakai kolor doang, di tiang gantung segala macam. Kenapa Tuhan Yesus nggak marah? Karena Tuhan Yesus percaya nanti banyak orang tetap bisa diselamatkan. Salah satunya Rasul Paulus itu membunuh pengikut-pengikut Yesus, tapi akhirnya diselamatkan percaya Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil hari-hari ini. Kalau ada orang-orang menghujat Yesus habis-habisan, yang memutarbalikkan Alkitab, yang mau memusuhi orang kekristenan, akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya diselamatkan. Haleluya. Haleluya, amin. Gini Kak, kalau menurut kakak-kakak ini, apa sih yang harus saya lakukan? Saya ini kan posisi sebenarnya dibuang oleh keluarga. Dibuang oleh keluarga karena saya menganut Kristen. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus saya lakuin gitu? Sedangkan kalau saya mencoba untuk menghubungi yang pertama, yang ada itu saya akan direndahkan lagi oleh keluarga karena saya nanti dianggap kita itu, saya, istri dan anak saya itu dianggap tidak bisa apa-apa tanpa mereka, seperti itu. Sedangkan kamu udah dibaptis belum? Belum, saya lagi proses katekisasi. Oke. Kamu sekarang yang penting kamu harus cukup makan dulu nih. Kalau kamu nggak cukup makan, kamu hubungi saya segera ya. Kamu bisa message ke inbox saya. Masalahnya kan kita nggak boleh kasih nomor handphone di sini katanya ya. Nah, ini saya kasih di layar ya, boleh ya. Kamu bisa inbox ke saya nanti. Saya lupa nomornya ya. Nomornya ini. Oh, ini. Ini aja saling ini aja, Pastor. Saling follow-followan aja. Follow-followan. Saling follow-followan aja deh ya. Kamu nanti kalau butuh sesuatu, kita memang ada pelayanan khusus untuk orang-orang yang dipersekusi. Ya, apapun, agama apapun. Ya, kalau dia dipersekusi, dia boleh merapat ke komunitas kami. Kalau kamu butuh sembako, kita siapkan semuanya. Kalau pekerjaan kita masih belum bisa kasih. Tetapi kalau kamu belum dibaptis, kita juga bisa membaptis kamu. Ya, dan luar biasa sekali. Dan kalau bahkan sampai butuh apapun yang kamu perlukan, supaya kamu tetap bisa belajar dengan benar, kita siapkan semuanya, pemuridan apa, kita siapkan. Setelah itu kamu mau gabung dengan gereja manapun boleh. Tidak harus bergabung dengan komunitasnya kita, tapi kamu boleh bergabung dengan gereja manapun. Begitu ya, ya. Jadi kamu jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Buktikan kepada keluargamu, kamu adalah anak yang berbakti. Jangan meminta-minta kepada mereka. Kamu kan bukan meminta-minta ke kita, cuman saya menawarkan bantuan komunitas kita untuk orang-orang yang dipersekusi seperti ini atau dia sendirian dibuang sama keluarganya. Gitu ya. Follow-followan aja. Kalau memang iya nanti tim kita bisa bantu tanpa kamu jangan nyerang keluargamu, enggak boleh. Kamu harus berbakti sama orang tuamu. Sebenarnya saya sudah gabung sama gereja, salah satu gereja di sini saya gabung sama GPIB. Cuman kan saya lagi proses belajar. Nah, ini maksud saya bertanya itu kan ingin mendalami lebih lagi karena kan kalau proses belajar di gereja kan kadang kan juga terbatas oleh waktu malam kan kadang juga nggak bisa tanya gitu. Saya kalau cuma bertanya di sini tempatnya Mikana ini cukup mumpuni nih ya. Kamu coba aja follow di sini tempatnya Mikana. Jadi kamu flag terus kamu kasih notifikasi. Nanti tiap hari kamu ada pertanyaan, kamu 2-3 pertanyaan kamu kasih.
tiap hari, nanti kamu pinter sendiri. Jadi apa yang di gerejamu, karena pengajaran di GPIB kan sedikit berbeda dengan punyanya Mikana. Tetapi jangan kamu pertentangkan. Tapi untuk menjadi perenungan kamu di-combine. Jadi bukan berarti yang di GPIB salah. Tapi bukan berarti Mikana paling benar. Bukan juga ya. Tapi kamu combine, kamu renungkan buat ininya kamu sudah. Lalu kamu lihat kembali ke yang penting yang teks di Alkitab itu. Itu ya. Oke, terima kasih. Di sini ilmunya cukup. Mikana ini kan pergi sekolah teologi juga, jadi nggak asal-asalan jawabnya. Iya, saya sering lihat live-nya tiap malam, walaupun nggak pernah join, baru ini join. Iya, begini AR, jangan saran juga kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh lah. Kamu sungguh-sungguh ya ikut Tuhan Yesus. Iya. Jangan untuk bermain-main atau apa gitu ya. Terus kamu baca Alkitab setiap hari. Sebab kita mengenal Tuhan Yesus itu harus dari pembacaan Alkitab dan juga dari doa. Ya, kamu berdoa juga setiap hari, baca Alkitab, supaya iman kita itu berdasarkan hikmat karunia dari Tuhan Yesus, bukan dari katanya-katanya ya. Jadi kamu baca Alkitab sungguh-sungguh setiap hari berurutan ya. Sebelum baca kamu juga berdoa begini, Tuhan Yesus berikan saya hikmat dan karunia untuk mengerti firman-Mu, supaya perbuatanku menyenangkan hati-Mu. Itu yang kamu doakan ya saudaraku ya. Oke Kak Mikana. Lalu kalau kamu menyanyikan lagu, nyanyikanlah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, jangan lagu-lagu duniawi. Ingat, apa yang kamu ucapkan atau yang kamu nyanyikan itu akan terjadi sama dirimu. Karena ucapan itu adalah doa, nyanyian itu adalah doa ya. Firman Tuhan juga tertulis di Mazmur 22 ayat 3 ya, bahwa Tuhan Yesus bersemayam di atas puji-pujian, ya bertahta di atas puji-pujian. Maka nyanyikanlah lagu rohani, jangan lagu-lagu duniawi yang patah-patah hati. Ya, kamu nyanyikan lagu yang patah-patah hati, nanti kamu patah hati pula. Waduh, kasihan kan jadinya. Jadi nyanyikan lagu rohani, karena apa yang kita nyanyikan akan terjadi sama diri kita. Nah, itu saran saya. Tolong katakan dulu saudaraku dengan sungguh-sungguh, aku percaya, ikut saya. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Serta Sang Juru Selamatku. Ku cinta Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya tambahin dikit ya, Mas Ar. Ya. Yang tadi kami kanan tuh ngomong tuh bener. Dia bilang harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, ya, itu Roh Kudus tuh bekerja dalam pikiran kita. Dia bisa mengingatkan kita, dia bisa menjelaskan, bisa menerangi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan dari mana? Kita perlu mendengarkan dari banyak orang, pengajar-pengajar yang benar. Supaya lewat mereka kita dapat pencerahan-pencerahan. Supaya iman kita bertumbuh. Nah, makanya harus cari guru-guru yang benar-benar, pengkhotbah-pengkhotbah yang benar-benar buat kita bertumbuh. Cirinya apa? Salah satunya damai sejahtera di hati kita. Gitu ya. Jadi bukan hanya berfokus kepada hal yang lain, tapi yang terutama adalah firman. Kenapa? Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Oke ya? Ya. Oke, God bless you. Ya. Ada lagi saudaraku? Saya juga ada kesaksian sih tentang mukjizat Tuhan sebenarnya. Ya, silakan. Jadi pada saat saya masih Islam nih, Tapi tolong jangan buruk-burukin agama lamamu ya. Enggak sama sekali. Ya. Itu saya kan tinggal itu di rumah yang diberi oleh orang tua saya. Nah, di situ jalan beberapa lama, saya juga udah menikah, jalan beberapa tahun. Tiba-tiba saya itu gimana ya? ingin belajar tentang Kristen, ingin masuk Kristen. Karena kan basicnya istri saya sebenarnya Kristen. Istri saya itu Kristen, menikah dengan saya, dia masuk ke Islam. Akan tetapi saya yakin secara imannya dia masih Kristen, hanya untuk syarat saja. Dalam berapa tahun, justru saya yang tertarik dengan Kristen. Akhirnya baru hampir 1 tahun hampir mau 1 tahun nih, dalam 1 tahun saya mau meluk Kristen. Pada saat itu awal-awal saya nggak ngomong ke istri saya. Saya diam-diam, saya masuk Kristen. Terus NDN oleh ibu pendetanya yang waktu di situ tuh saya disuruh ngomong ke istri. Akhirnya saya ngomong. Dan di hari-hari itulah
orang tua saya tahu kalau saya ini masuk Kristen. Nah, pada saat itu kehidupan saya itu terus terang pada saat itu tuh saya untuk masalah pekerjaan itu masih apa ya, kayak lontang-lanting gitu loh, Kak. Saya berusaha dicarikan kerjaan sana itu juga ditolak, di sana ditolak, di sana ditolak, serba bingung. Tapi pada saat saya ikut ke Tuhan Yesus, saya juga diusir di situ sama orang tua, saya juga tidak dianggap anak istri saya juga kasihan lah intinya. Terus nggak lama setelah saya ikut Tuhan, di situ saya merasakan mujizatnya begitu luar biasa, di mana saya yang awalnya tidak ada pekerjaan, bahkan bisa dibilang tidak ada pekerjaan, tiba-tiba saya itu sekarang ya puji Tuhan bisa dengan mudah mencari rezeki untuk keluarga saya tanpa harus bekerja dengan orang lain. Jadi saya kerja independen. Puji Tuhan, itu mujizat Tuhan yang luar biasa bagi saya. Ya, walaupun untuk saat ini rumah kita masih ngontrak karena kan juga masih barusan kita diusir. Ya, itu salah satu kesaksian saya sih, begitu besarnya mujizat Tuhan. Bahkan bagi istri saya, mujizat Tuhan yang beliau sampaikan ke saya adalah berpindahnya saya yang dari keluarga yang notabene Islam yang garis keras, tiba-tiba saya memeluk Kristen. Itu bagi istri saya itu juga mujizat yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh istri saya. Ya, karena Tuhan selalu memilihmu, saudaraku, untuk menjadi anaknya, yang penting kamu tetap setia. Sebab mengikuti Tuhan Yesus menjadi Kristen itu tidak mudah. Karena kita harus berkarakter seperti Tuhan Yesus, itulah yang disebut Kristen. Nah, kalau Kristen sejati itu karakternya harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya menyuruh kita, memerintahkan kita bukan sekedar baik tapi harus jadi sempurna, ya, yaitu di Matius 5 ayat 44 ya. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga juga adalah sempurna. Jadi, tapi ingat, kita nggak bisa dengan kekuatan kita, tapi kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ya, oke saudaraku. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu berdoa. Kak Dan Jack dan